Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para santri, orang-orang yang sedang belajar, agar ilmu itu bisa meresap sampai di dalam hati. Ilmu terjaga di dalam dada para santri. Ilmu bisa bersinar menjadi nurun, menjadi sinar yang akan menyinari seluruh yang ada pada dirinya dan juga bisa menyinari kepada orang lain. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyahfadhul ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Barang siapa menginginkan menjaga ilmu di dalam hatinya, maka dia harus mengistiqomahkan 5 hal. Nah, 5 hal itu apa saja? Al-ula sholatul laili walau rak'ataini. Yang pertama adalah kita laksanakan sholat malam walaupun itu cuma 2 rakaat. Jadi sholat malam ini adalah salah satu perintah Allah yang dulu awalnya itu hukumnya adalah wajib. Akhirnya sholat malam ini, sholat tahajud ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinusakh menjadi sunnah. Akan tetapi untuk Rasulullah sendiri itu hukumnya adalah wajib sebagai khususiatnya Rasul. Akan tetapi bagi kita itu hukumnya sunnah. Walaupun seperti itu, dulu pada zaman sahabat itu tidak ada perbedaan antara di situ dihukumi wajib atau tidak. Mereka itu tetap istiqomah melaksanakan sholat malam. Bahkan zaman sahabat itu aneh kalau ada orang itu kok tidak sholat malam. Kebalikannya sekarang. Kalau sekarang itu ada sholat malam, orang melakukan sholat malam itu aneh. Mungkin enak-enaknya tidur macam pembul. Itu kok bangun sholat malam, kan aneh. Jadi sebagai santri, keistiqomahan yang harus kita laksanakan yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita, agar ilmu kita bisa masuk di dalam hati, agar ilmu kita bisa jadi nurun cahaya, agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, adalah istiqomah di dalam melaksanakan qiyamul lail. Al-thaniyatu dawamul wudu'i. Kemudian keistiqomahan yang kedua yang harus kita lakukan yaitu dawamul wudu. Jadi kalau kita dawamul wudu itu berarti kita setiap saat itu punya wudu. Setiap saat kita punya wudu tidak hanya dilakukan pada waktu kita mau beribadah saja, misalkan mau sholat atau mau misalkan masuk masjid, iktikaf atau yang lain. Akan tetapi selama 24 jam itu posisi kita adalah dalam keadaan suci. Maka hati yang suci inilah nanti yang akan dipilih oleh Allah. Jiwa yang suci, badan yang suci inilah nanti yang akan dipilih oleh Allah untuk tempatnya ilmu. Anugerah ilmu itu akan diberikan kepada orang yang dawam. Wa thalithatu at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Yang ketiga adalah bertakwa dalam keadaan sirri wal alaniyah. Sirri itu tidak ada orang, sepi. Wal alaniyah dalam keadaan ramai. Jadi takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu memang betul-betul ikhlas, tulus dilakukan, baik itu ada orang banyak maupun dalam keadaan sendiri. Misal pada waktu kita
di rumah kita ya qobliyah ba'diyah. Tatkala kita di masjid, kita juga qobliyah dan ba'diyah. Itu namanya adalah fisir riwal alaniyah. Tidak seperti ini, misalkan kalau di rumah tidak pernah qobliyah ba'diyah itu tidak pernah, tapi kalau di masjid di sana kan banyak orang. Wah, ini kalau banyak orang ini harus sholat qobliyah ba'diyah misalkan. Ini namanya adalah takwanya itu tidak sirri wal alaniyah, tapi takwanya itu cuma alaniyah saja, sirrinya tidak. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, warrabi'atu ayyakulalit taqwa lalis syahwati. Yang keempat adalah makan itu untuk takwa, untuk biar badan itu sehat sesuai dengan kebutuhan, tidak karena keinginan tapi karena kebutuhan. Ya, kebutuhan tubuh, biar tubuh ini nanti sehat. Kalau tubuh ini nanti sehat, maka dia bisa litakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu dengan sempurna. Kalau makannya itu adalah tidak litakwa tapi karena syahwat, karena syahwat, karena tidak kebutuhan, tidak karena kesehatan, akhirnya yang terjadi kita jadi sakit. Kalau sudah sakit, ya jangankan ke masjid, di rumah saja kalau sakit itu sholat itu ya namanya sakit. Jadi itu yang harus kita istiqomahkan, yang nomor 4. Dan yang terakhir adalah wal khamisatu as-siwak. Yang nomor 5 adalah istiqomah di dalam siwakan. Maksudnya siwakan itu adalah gosok gigi. Artinya adalah di situ Rasulullah itu menyebutkan sebagian juz, akan tetapi yang digendai adalah al-kul, yang digendai adalah secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya Rasulullah di situ memerintahkan kepada kita supaya istiqomah di dalam menjaga kebersihan diri kita dan kebersihan lingkungan. Di situ disebutkan jusnya saja oleh Rasulullah, yaitu siwak. Yang digendai bukan seperti itu, akan tetapi yang digendai adalah secara keseluruhan. Jadi yang digendai adalah al-kul, keseluruhan. Kita istiqomah di dalam menjaga kebersihan kita, badan kita, dan kebersihan lingkungan kita. Insya Allah, tatkala kita bisa menjaga 5 hal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang kita dapatkan bisa masuk di dalam hati kita, ilmu yang ada di dalam dada kita, hati kita bisa bersinar dan akan memberikan penerangan, akan menyinari kepada diri kita dan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat yang memberikan kemanfaatan